Saudaraku, saat ini kita membahas visi di atas puing. Pernahkah kita berdiri di atas puing-puing kehidupan? Wow, melihat reruntuhan di mana masa lalu, mungkin ini bisa berupa pernikahan yang hancur, pelayanan yang gagal, dan atau mimpi yang selama ini dikubur oleh realita. Di tengah kehancuran itulah Tuhan justru sering kali menyatakan sesuatu yang baru, yaitu visi. Dan itulah yang dialami oleh Nehemia. Saat ini kita akan belajar dari Nehemia 2 ayat 11-20, bagaimana seorang pemimpin bangkit di tengah reruntuhan dan bagaimana visi ilahi lahir, tumbuh, dan menghadapi ujian. Pertama, visi lahir dari perjalanan pribadi yang tersembunyi. Wow, kuncinya di ayat 11 sampai dengan ayat 16. Tahukah saudara, Nehemia tiba di Yerusalem dan dia tidak langsung bertindak, tetapi dia tinggal 3 hari, lalu diam-diam pada malam hari ia menelusuri reruntuhan tembok Yerusalem sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Wow, mengapa saudara? Karena visi sejati ini tidak terbentuk di panggung, tapi dalam keheningan. Dia perlu untuk melihat realita, merenungkan rencana, dan mendengar suara Tuhan tanpa kebisingan manusia. Di ayat 12 dikatakan, bagaimana Nehemia keluar pada malam hari bersama beberapa orang. Tetapi kepada seorang pun dia tidak memberitahukan apa yang ingin dilakukannya. Jadi dari sini kita belajar, jangan terburu-buru dalam mengambil langkah besar. Diamlah bersama Tuhan. Biarkan Tuhan menanamkan visi dalam hati kita sebelum kita membagikannya kepada orang lain. Saudara, saya ingat seorang arsitek. Dia datang ke reruntuhan bangunan bersejarah. Semua orang hanya bisa melihat kehancuran, tapi beda dengan arsitek ini, dia bisa melihat potensi restorasi. Dia hanya duduk semalam suntuk dalam keheningan untuk menggambar sketsa, membayangkan ulang. Visi lahir dalam kesunyian, bukan di atas panggung, saudara. Yang kedua, visi sejati membangkitkan keberanian dan keyakinan bersama. Kuncinya di ayat 17 sampai dengan ayat 18, saudara. Setelah Nehemia melihat sendiri kerusakan, barulah ia bicara. Tapi ia tidak hanya menyampaikan fakta kehancuran, ia menyampaikan visi harapan. Dia mengatakan di ayat 17, kamu lihat kemalangan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, dan hasilnya orang-orang dikuatkan, berani dan bersatu. Lalu mereka menguatkan tekad untuk melaksanakan pekerjaan baik. Kuncinya di ayat 18. Di sini kita diajari pemimpin sejati bukan hanya pembicara, tapi pembangkit harapan. Visi yang datang dari Tuhan akan menyatukan hati banyak orang, bukan memecah belah. Saudara, saya ingat kisah menginspirasi Martin Luther King. Dia berdiri di tengah bangsa yang retak karena rasisme, tapi dia tidak hanya menyuarakan kekecewaan, dia mengucapkan kata-kata profetik, I have a dream, dan impian itu menginspirasi dunia. Saudara, yang ketiga, visi akan diuji, tapi tidak bisa dihentikan. Saya ulang, visi akan diuji, tapi tidak bisa dihentikan. Ayat 19-20. Saat Sanballat, Tobia, Geshem mendengar visi Nehemia, mereka mengejek dan menuduh, apakah kamu hendak memberontak terhadap raja? Ayat 19. Tapi Nehemia, dia tidak mundur. Ia menjawab dengan otoritas dan iman. Allah semesta langit, dialah yang akan membuat kita berhasil. Ayat 20. Saudara, jangan heran kalau visi Anda ditertawakan. Justru itu tandanya kita sedang membangun sesuatu yang berdampak. Fokuskan pada pandangan kita bukan pada pengejek, tapi pada Tuhan yang memanggil kita. Ingat, pencipta pesawat terbang diawali dari ide seorang yang brilian, Wright bersaudara. Awalnya ditertawakan karena mereka percaya manusia bisa terbang. Hahaha, semua tertawa. Tapi mereka terus mencoba dan dunia kini mengenal pesawat dan sangat berterima kasih selamanya pada mereka. Tentu karena kasih karunia Tuhan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan
bangunlah saudara di atas puing. Saudara, puing bukan akhir, tapi itu awal. Tuhan memakai reruntuhan untuk menyalakan visi baru. Nehemia melihat puing dan berkata, mari kita bangun kembali. Tuhan mencari orang-orang yang bisa berdiri di atas reruntuhan dan berkata, aku melihat harapan. Aku percaya masa depan. Aku siap membangun kembali. Saudara, visi bukan tentang apa yang kita lihat dengan mata, tapi apa yang Tuhan nyatakan dalam roh kita. Puing itu hanyalah panggung bagi visi Allah bekerja. Panggung di mana akan ada kesaksian betapa besarnya Allah kita. Terkadang Allah mengizinkan kehancuran supaya kita bisa membangun dengan arah yang baru dan ilahi. Apakah Anda saat ini sedang berdiri di atas puing? Jangan menyerah. Lihatlah dengan mata rohani. Tuhan bisa membangun kembali, bahkan dengan lebih indah dari sebelumnya. Karena itu saudara, mari katakan bersama, aku siap menerima visi di atas puing. Aku siap menerima visi di atas puing. Visi di atas puing. Ingat, kehancuran bukanlah akhir, tapi itu justru titik awal, titik mula rencana Allah dinyatakan. Tuhan memberkati.